Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di rumah? Selamat Paskah, selamat merayakan kembali hari kemenangan Kristus atas hidup manusia. Sehingga kita berhak atas keselamatan dan tidak lagi binasa dalam maut. Mari dengan hati bersukacita kita mulai persekutuan kita hari ini dengan bersama menyanyikan Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa untuk memulai persekutuan hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan dan berkat yang mengalir sampai hari ini. Terkhusus atas keputusan-Mu untuk mati bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh keselamatan. Tuhan, hari ini kami datang membawa kerinduan hati untuk semakin dekat dan berkenan kepadamu. Hadirlah bersama dengan kami dalam persekutuan hari ini. Kami rindu untuk bersekutu dan merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan,
Mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri dengan bersama kita menyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih setiamu buat kami tidak akan pernah berhenti, penyembahan kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu tidak pernah berakhir buat setiap kami. Bahkan bukti kasih-Mu sempurna kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami menyembah. Selama hidup kami bersyukur ya Tuhan. Mari yang wanita dari bait yang pertama kata, kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. mari ganti yang pria nyata. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama nyatakan, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. kamu Sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kami bersyukur.
Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di persekutuan keluarga pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, kita akan berdoa. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus, di perayaan Paskah minggu lalu kami bersyukur, kami boleh menikmati kembali sukacita, kami boleh diingatkan kembali tentang pengharapan akan Kristus. Ada satu pribadi yang setia, yang begitu mengasihi kami, bahkan rela memberikan nyawanya dan bangkit untuk menepati janji menjadi pengharapan buat kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kami mengajak orang-orang yang kami kasihi. Kami bersama dengan jemaat Tuhan di GKR Jamanik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu. Dan kami mau berjanji untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama sampai ke-12. Ini adalah kisah di mana para murid menjumpai kubur Yesus yang kosong. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Kisah ini sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin berulang kali disajikan dalam berupa drama atau fragmen-fragmen sederhana tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah kubur kosong dalam kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kisah dan bahkan menjadi simbol Paskah yang paling utama. Di mimbar, di sebelah mimbar pasti akan dibentuk atau dibuat kubur kosong untuk simbol bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan agar kita semua pelajari bagaimana kita bisa belajar dari respon para murid. Yang pertama kali datang, mereka begitu memiliki perhatian luar biasa seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menilai kaum perempuan sebagai kelompok yang memiliki perhatian yang lebih dibandingkan kaum laki-laki. Tampaknya di dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, kubur kosong ini, demikian adanya juga. Para perempuan yang begitu peduli menyiapkan segala sesuatu dengan cermat, bagaimana mereka memikirkan saat seseorang sudah dikuburkan, mereka akan rutin untuk memberikan merempah-rempahi, memberikan wangi-wangian di dalam kubur orang yang mereka kasihi. Para perempuan ini menyaksikan pertama kali di saat mereka dengan hati penuh dengan kesedihan yang masih melanda di dalam hati mereka. Mungkin saya membayangkan
Perempuan-perempuan ini pun memiliki ketakutan, tidak berbeda jauh dengan para murid Tuhan Yesus yang hidup di dalam ketakutan dan menarik diri. Para perempuan ini walaupun di beberapa kisah sebelumnya dicirikan sebagai perempuan yang tampil, yang mau menunjukkan diri mengasihi Tuhan Yesus, pasti mereka kesedihan dan bahkan ada ketakutan di dalam hidup mereka. Mereka menjumpai kubur kosong. Kalimat di mana Injil Lukas saksikan sikap mereka, respon mereka termangu-mangu karena hal itu. Karena jika kita menyaksikan atau membaca di Injil yang lain, disebutkan kubur yang ditutup batu yang sangat besar, yang sangat mustahil akan digulingkan oleh satu orang. Butuh beberapa orang untuk menyingkirkan. Dan mereka juga mendapati di kubur itu belum ada orang lain ada di sana. Bagaimana kubur ini yang dengan batu besar bisa terguling? Dan mereka mungkin, saya membayangkan saat membaca perikop ini di dalam Injil Lukas, mereka teringat tentang isu yang beredar bagaimana mayat Tuhan Yesus akan diambil, disembunyikan oleh para murid. Sehingga mereka ditunjukkan di dalam Injil Lukas bukan ekspresi takut, tapi termangu-mangu. Apa ini sebenarnya? Apakah mayat Tuhan Yesus ini benar dicuri orang atau memang disembunyikan oleh para murid untuk membuat berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Mereka termangu-mangu, di dalam pikiran mereka melayang-layang bertanya-tanya di tengah situasi kesedihan dan ketakutan yang mereka miliki. Tetapi Allah Bapa di surga mengetahui betul apa yang mereka rasakan. Mereka memiliki kepedulian dan memiliki kehadiran Allah melalui malaikat yang hadir mengingatkan kembali tentang perkataan Tuhan Yesus, di mana di dalam penderitaan dan kebangkitannya. Sehingga para perempuan ini, saya lebih melihat bagaimana perempuan ini memiliki kecerdasan dan memori yang sangat kuat. Mereka yang begitu merekam setiap kalimat yang Tuhan Yesus katakan. Mereka teringat dan menjadi percaya. Saya rasa tidak semudah itu menjadi percaya. Mereka masih mengingat memori, masih mengharapkan di dalam hati mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa terjadi. Sehingga sikap percaya yang mereka tunjukkan saat mendengarkan kalimat malaikat ini, itu menjadi pengingat kembali. Mereka dibangkitkan lagi, disegarkan kembali tentang iman mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, mereka bangkit dengan semangat memberitakan kepada para murid yang lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal kalau konteks masyarakat saat itu, siapa perempuan? Mereka tidak mempunyai kedudukan untuk menyampaikan suara, tidak punya kedudukan untuk menyerukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah kelompok kaum laki-laki. Kemudian kita bisa melihat respon yang kedua, para murid yang dikatakan tetap tidak percaya dan menilai para perempuan hanya mengatakan omong kosong. Jika kita perhatikan di ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Padahal jika kita mau melihat flashback tentang perjalanan Tuhan Yesus dan pengajarannya, 12 para murid Tuhan Yesus ini yang selalu mengawal Tuhan Yesus. Sehingga di dalam setiap perkataan Tuhan Yesus, walaupun dikatakan pada saat itu tidak melalui mic atau rekaman, tentu mereka menjadi saksi yang paling dekat, paling bisa mendengar dengan jelas setiap kalimat dan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi ditunjukkan, mereka tidak mempercayai. Bahkan perempuan ini sudah mengingatkan kembali tentang pengajaran Tuhan Yesus yang akan bangkit di hari ketiga. Mereka masih mengatakan, para perempuan ini mengatakan omong kosong. Mungkin bisa terjadi konteks mereka pada saat itu yang melihat para perempuan ini tidak memiliki suara, mereka hanya bisa berbual, mereka hanya bisa bergosip, bisa mengobrol-ngobrol omong kosong yang macam-macam, sehingga mereka lebih melihat para perempuan ini mengatakan hal yang tidak bisa diakui kebenarannya. Mereka entah mungkin memang lupa apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus, atau lebih dominan tertutup oleh rasa takut dan kesedihan. Dan mereka bimbang dengan isu yang beredar yang dibuat oleh banyak orang tentang bagaimana para murid merencanakan mencuri jenazah Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hingga di dalam posisi kedilematisan mereka, di posisi mereka harus
kebingungan dan posisi semua rasa takut, kesedihan menutupi sehingga membuat mereka seolah-olah lupa tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah pernah disampaikan Tuhan Yesus. Mereka baru diceritakan, menyadari dan percaya saat Yesus hadir menjumpai mereka. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat dari respon Petrus. Siapa Petrus? Jika kita melihat kisah penangkapan Tuhan Yesus, dia yang paling berani untuk mengatakan membela diri, membela pak gurunya ini untuk dicelakai oleh orang lain. Tapi apa yang terjadi kemudian? 3 kali didapati Petrus menyangkali keberadaan Tuhan Yesus, menyangkali relasi dia dengan Tuhan Yesus. Saya merasakan betul penyesalan yang dialami oleh Petrus. Bagaimana dia mengatakan dengan semangatnya untuk tampil memberikan nyawanya mati bagi Tuhan Yesus. Tapi realitanya, dia lebih memilih untuk menyelamatkan nyawanya. Dia mengecewakan hati Tuhan Yesus. Petrus di tengah posisi yang sangat menyentuh penyesalan, kesedihan yang luar biasa. Saya pasti merasakan betul bagaimana Petrus paling mengharapkan jika gurunya ini benar-benar bangkit. Gurunya ini tidak dinyatakan mati seperti yang dikatakan oleh para prajurit. Kita menyaksikan respon Petrus yang awalnya menyangkali Tuhan Yesus saat mendapat kabar kebangkitannya. Satu sisi dia mungkin merasa ragu. Kebangkitan orang mati? Tuhan Yesus benar-benar bangkit setelah dia menyaksikan betul bagaimana Tuhan Yesus mati dengan begitu mengenaskan. Di dalam pikirannya mungkin berkecamuk. Dia pernah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang dari kematian. Di satu sisi dia berusaha meyakinkan berita yang disampaikan para perempuan ini adalah berita yang benar. Tapi di satu sisi yang lain, dia juga sama seperti para murid yang lain. Apakah benar apa yang dikatakan oleh para perempuan ini? Sehingga responnya diberikan Petrus, dia segera lari. Dia tidak begitu saja mendengar kalimat atau perkataan dari para perempuan ini yang menyaksikan tentang berita kebangkitan Yesus. Dia lari segera untuk datang melihat sendiri berita tentang kubur Tuhan Yesus yang kosong. Ternyata betul, jika kita bisa menggabungkan, bisa memperhatikan, mempelajari dari Injil yang lain. Petrus datang ke dalam kubur Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa memang Tuhan Yesus tidak ada di sana. Tuhan Yesus diberitakan bangkit dari kematian. Petrus mempergumulkan yang dilihatnya di dalam kubur. Dan kemudian dia mengingat kembali dari kesaksian para perempuan dan mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah pernah mengatakannya. Dan Petrus juga kita tahu, Petrus yang menegur Tuhan Yesus untuk tidak sekali-sekali mengatakan demikian bahwa Tuhan Yesus akan menderita. Petrus mengingat kembali memori-memori tentang pengajaran Tuhan Yesus. Dia mengingatkan lagi tentang apa yang disaksikan Tuhan Yesus tentang kematiannya. Kita bisa menyaksikan proses iman yang dimiliki Petrus. Dari semula yang dia penuh dengan penyesalan, bagaimana dia mau mengingat kembali, mau meyakinkan kembali iman kepada Kristus. Dia kemudian bisa mendapati dirinya bisa diyakinkan memiliki pengharapan, bisa memulihkan kembali. Untuk bisa menyenangkan hati gurunya ini, memberikan hidupnya secara utuh. Jika kita menyaksikan perjalanan Petrus sampai akhir hidupnya, dia menjadi rasul yang begitu total, begitu beraninya menyatakan berita tentang keselamatan, berita tentang Kristus sampai akhir hidupnya. Dia mengatakan mau memilih jalan salib seperti yang dialami Tuhan Yesus. Respon manusia untuk mendengar berita yang mustahil tentunya berbeda. Tapi suatu hal yang wajar jika respon yang pertama akan dikatakan adalah respon tidak percaya. Ingin mencoba mencari tahu tentang kebenaran di balik berita yang mustahil untuk dilogika oleh manusia. Tetapi entah mengapa, dunia media sosial akhir-akhir ini seringkali membuat berita yang sebenarnya tidak benar, sebenarnya bukan sesuatu yang realita terjadi, tetapi bisa disajikan membuat orang percaya tanpa harus memikirkan untuk membuktikan kebenaran dari berita itu. Orang
Akhirnya di zaman sekarang yang harusnya memiliki logika, seharusnya bisa memiliki keberanian untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik berita-berita yang ditawarkan, yang diedarkan di media sosial. Tapi mereka dengan mudahnya percaya. Untuk percaya, tidak semua orang bisa memiliki seketika terjadi. Tetapi pada hari ini kita mau melihat, kepercayaan para murid memang diawali dari sikap keraguan-raguan. Bahkan para perempuan yang menyaksikan sendiri kubur kosong itu, mereka pun masih memiliki respon pertama termangu-mangu, kebingungan. Apakah benar yang mereka lihat ini? Tetapi kita bisa melihat respon percaya menghasilkan kematangan sikap dan menjadikan iman yang berakar kuat. Berapa banyak dari para murid yang berani mati mengabarkan Injil bagi bangsa-bangsa hingga hari ini? Di Indonesia kita bisa mendengar tentang berita Kristus. Salah satunya seperti yang tadi sudah saya katakan, Petrus menjadi rasul yang diceritakan rasul yang paling berani untuk tampil di depan memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pesan Paskah bagi kita semua hari ini, sikap percaya butuh proses dan harus dihidupi dalam sikap kita sehari-hari, bukan sesuatu yang hanya dikatakan di dalam mulut. Seperti kita setiap minggu melakukan pengakuan iman percaya. Firman Tuhan yang kita dengar sangat membantu untuk memupuk rasa percaya dalam iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami pergumulan, terutama saat kita merasa menderita dan merasa kehidupan ini menjadi sesuatu kehidupan yang susah dimengerti, sesuatu kehidupan yang tidak adil buat kita, jangan langsung kita menyerah. Tetapi masuklah dalam ketenangan hati untuk mengingat semua yang pernah dikatakan Tuhan Yesus di dalam setiap firman-Nya. Yesus yang telah menepati janji untuk mati dan bangkit bagi manusia, termasuk buat saya dan Anda. Apakah Dia akan meninggalkan kita seorang diri di tengah pergumulan kita? Sekali-sekali tidak. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus juga yang akan memberikan pertolongannya, hadir setiap saat buat kita. Sekarang persoalannya, tergantung kita seberapa banyak, seberapa mau kita mau menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Paskah berarti jaminan dalam kehidupan kita, bukan sekedar materi. Saya lebih melihat Paskah adalah jaminan hidup yang diselamatkan dan damai sejahtera, karena Tuhan Yesus benar-benar memenangkan maut, memenangkan kematian yang kekal. Tuhan Yesus memberikan kehidupan bagi orang yang percaya. Menerima Paskah berarti kita mau percaya ada Kristus dalam perjalanan hidup kita. Selama berproses dalam Paskah, Yesus telah bangkit. Percayalah. Amin. Mari di persekutuan keluarga hari ini, di mana kita akan sharing tentang hidup seperti apa yang membuktikan kita menerima Paskah, menerima kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Ada beberapa rekan kita, saudara-saudara kita di dalam Jemaat GKR Jamanik yang akan membagikan pengalaman hidup mereka, yang akan membagikan hidup seperti apa sih, di mana jika kita didapati menerima Paskah, menerima kebangkitan Kristus. Mari saya ajak kita semua untuk mendengarkan bersama-sama. Salam saudara-saudaraku. Hari ini saya akan sharing tentang makna hidup yang menerima Paskah. Kubur kosong menjadi satu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, berkuasa mematahkan belenggu maut. Yesus bangkit dan meninggalkan kubur kosong untuk memberikan sebuah pesan mulia, yaitu barang siapa percaya dan berharap kepadanya, maka jiwanya akan selamat dan hidup kekal meskipun tubuhnya mati. Dan kebangkitannya dari antara orang mati akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa dirinya adalah anak Allah yang telah bangkit dan satu-satunya pengharapan kita untuk keselamatan. Ayat yang membantu saya memahami kehidupan setelah menerima Paskah, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau
kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebagai pendatang dan perantau, tentu saja kita akan menjadi sorotan dan pusat perhatian dari para penduduk asli. Ketika kita memiliki cara hidup yang tidak baik, tentu saja sekeliling kita akan mencemooh kita. Kita punya tanggung jawab untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita perlu mendorong orang lain mempermuliakan Tuhan ketika mereka melihat kehidupan kita. Lingkup terkecil yang saya gumulkan saat ini adalah bagaimana melalui kehidupan saya banyak orang dimenangkan, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan maupun tetangga. Karena saya masih tinggal di dunia ini sebagai perantau, terkadang sikap dan tutur kata saya justru membuat saya tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saya rindu sekali, khususnya keluarga besar, dapat mengenal Dia secara pribadi. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka itu memberikan dorongan dan keberanian kepada saya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar saya dan meyakini bahwa Allah akan menolong saya. Kiranya kita semua dimampukan untuk meneladani arti kebangkitan Yesus Kristus dan juga memberikan kita kekuatan untuk melewati semua pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Terima kasih. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan, saya mengajak dan akan mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi juru selamat buat kami. Engkau yang berjuang dan menepati janji untuk bangkit bagi kami, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami, dalam suka duka di dalam kehidupan yang kami jalani. Dan saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk bisa merespon, menerima kebangkitan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam segala perkara, di dalam segala pergumulan yang kami miliki, kami boleh tetap memiliki pengharapan, kami boleh tetap percaya tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam rumah kami masing-masing saat ini, di situasi yang masih tidak memungkinkan kami untuk tatap muka. Saya berdoa untuk mereka Tuhan, di dalam pergumulan yang mereka miliki, baik di dalam kehidupan ekonomi, di dalam relasi antara suami dan istri dan anak-anak, ataupun relasi dengan mertua dan saudara-saudara yang lain. Saya juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa Tuhan, mendukung doa bagi saudara-saudari kami yang saat ini tengah berjuang, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, juga berjuang untuk mengatasi rasa kecewa, rasa terluka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah bersama dengan kami. Kami mau menyambut berita Paskah, kami mau menghadirkan Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama di dalam kehidupan kami. Silakan Tuhan, bertahtalah sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersukacitalah karena Yesus telah bangkit. Kita patut merayakan bahwa kita manusia yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Tidak ada lagi kebinasaan yang akan menimpa. Tunjukkan iman bahwa Kristus telah bangkit bagi kita. Mari kita tutup persekutuan hari ini dengan mengimani kembali dengan menyanyikan Ku Mau Iring Tuhan.
nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidup